Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risala wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min syarril umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat berupa Allah lapangkan dada kita untuk selalu duduk mengkaji dan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Termasuk dalam Allah faqihkan dia dalam agamanya, yaitu salah satunya adalah Allah mudahkan dia untuk duduk bermajelis ilmu atau menuntut ilmu. Allah mudahkan langkahnya dia, Allah lapangkan dadanya dia, Allah jadikan hatinya selalu cinta terhadap ilmu. Allah mudahkan dia untuk mencerna dan memahami. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar adalah ilmu, ya ikhwan. Nikmat paling besar adalah ilmu. Seseorang dilapangkan dadanya untuk memahami ilmu, ya, cinta terhadap ilmu, majelis ilmu ataupun para ahli ilmu. Ataupun apa? Mudah dalam melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Ini nikmat paling besar, maka harus kita syukuri, ya ikhwan. Kita harus syukuri. Bukankah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian, dan jika kalian kufur, maka niscaya ya azabku sangat pedih. Maka ikhwan, bersyukurlah atas nikmat ini. Bersyukur dengan apa? Tentunya bersyukur dengan hati, yaitu kita meyakini bahwa seluruh nikmat yang ada pada diri kita ini semua dari Allah, fa minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan, mengakui semuanya, memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya. Dan tidak ada seorang pun yang pantas dipuji, ya, yang pantas dipuji, dan pujian itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, syukur dengan perbuatan, yaitu apa? Kita
melaksanakan atau kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, ya, kita itu atau yang Allah nikmatkan kepada kita itu kepada sebuah kebaikan. Ya, kita memiliki ilmu, kita mengamalkannya, tentunya setelah kita mengamalkannya kita mendakwahkannya atau mengajarkan kepada orang lain. Ikhwan, dan ini kesempurnaan iman. Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah apa? Adalah dia mendakwahkan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, wa amilus shalihat, mengamalkan amal saleh, ya, wa tawassaw bil haq, saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Ya, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam hendaklah kita selalu mengucapkannya kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah rahimakunallahu jami'an. Kita masih membahas dan kita menjelaskan tentang akidatus salaf, akidah para salaf kita berkaitan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zaid Al-Qayrawan. Beliau mengatakan bahwasanya 'alal arsy istawa wa 'alal mulki ihtawa. Allah beristiwa di atas arsy, di atas arsy Allah beristiwa, dan atas segala atas segala kerajaan dan kekuasaan Allah, kekuasaan Allah meliputinya atau Allah menguasainya. Ya, segala sesuatu yang ada ini Allah menguasainya. Jadi ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, ya, bahwasanya sebagaimana kita sudah jelaskan, Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan istiwa. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman yaitu apa? Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah, ya, yaitu beristiwa di atas arsy. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdi'u bastiha. Bahwasanya apa? Pada, ya, orang-orang di dalam permasalahan ini memiliki banyak sekali ucapan-ucapan ataupun apa ungkapan-ungkapan, ya, yang sangat banyak sekali. Laisa hadza mawdi'u bastiha. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini bukan tempat untuk saya memperincinya satu persatu. Wa inna manasluku fi hadzal maqami madhhabus salaf. Kita menapaki dalam masalah ini, ya, kita memahami dalam masalah ini, yaitu apa? Ya, yaitu mengikuti madhab salaf. Madhab salaf itu siapa? Malik, Al-Auza'i, Al-Thawr, Al-Layth, Ibn Sa'ad, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq ibn Rahawayh, dan selain daripada itu dari para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah qadiman wa hadithan, tentunya. Yaitu apa? Kata beliau, wa huwa, ya, kata beliau Ishaq ibn Rahawayh wa ghairihim min a'immatil muslimina qadiman wa hadithan, daripada imam-imam kaum muslimin yang terdahulu maupun yang sekarang. Wa huwa imraruha kama ja'at fi ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin, yaitu apa? Menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana ayat yang telah datang. Allah berfirman apa? Tsumma stawa 'alal arsy. Jadi menetapkan, ini akidatus salaf. Ini akidatus salaf as-salih. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menetapkan sebagaimana ayat yang telah datang tanpa ada takyif. Takyif itu apa? Menanyakan bagaimananya Allah beristiwa. Allah beristiwa bagaimana, ya? Nah, ini tidak boleh. Al-Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'atun, bahwasanya bertanya tentang Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Bukan istiwanya Allah saja, semua sifat Allah. Semua sifat Allah. Tanya bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, ya, ini bid'ah. Ya, ini adalah bid'ah. Tidak boleh, hukumnya haram. Bid'ah, ya, bid'ah, ya, dibawa ke syirikat, dosanya, sesat pelakunya. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, wala tashbihin, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya kafir, kata para ulama, dan ini kesepakatan.
Orang yang mengatakan, oh tangan Allah sama seperti tangan saya, wajah Allah sama seperti wajah saya, istiwanya Allah sama seperti istiwanya saya, maka kafir. Maka dia kafir daripada dinul Islam, mukhrij an millah, dia dikeluarkan daripada agama. Kemudian apa? Wala ta'tilin, tidak boleh ta'til. Ta'til itu apa? Mengingkari, meniadakan. Oh Allah tidak beristiwa, oh Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Dia mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ta'til atau mengingkari. Ya, dan pelakunya kafir. Siapapun yang mengingkari satu saja sifat Allah Subhanahu wa taala, dia kafir daripada agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Dan ini kesepakatan. Wadh-dhahir mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun 'anillahi Subhanahu wa taala. Dan apa yang muncul daripada orang-orang musyabbihin, yaitu dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul dalam orang-orang musyabbihin, ya, yaitu apa? Yaitu mereka membayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia bayangkan, oh Allah itu sama seperti guru saya, mursyid saya, dan sebagainya. Kafir, kufur. Kita harus katakan tegas. Perkara ini bukan perkara main-main. Coba bayangkan kalau hak manusia saja, apa yang terjadi? Haram kan? Ini hak Allah. Ini hak Allah. La yajuz. Coba bayangkan, kita ada orang hidung mancung, kita bilang begini, kau hidung pesek, mata kau macam-macam lah. Kita ngomong seperti itu. Tidak sesuai dengan apa yang keadaan dia, orang tersebut. Ini penghinaan apa enggak? Penghinaan, ya ikhwan. Apalagi Allah sudah menetapkan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurnanya Allah. Tentunya Allah maha mulia dan maha sempurna. Begitu juga sifat-sifatnya. Ya? Maka dia tidak akan sama dengan sifat makhluk. Jadi seperti ini ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada orang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala atau dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka ini ikhwani fillah rahimani, makhluk ini kurang apa enggak? Kurang apa enggak? Kurang. Ya? Makhluk ini kurang ya ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ya? Maka ya Allah yang maha sempurna. Allah maha sempurna. Maka kita tetapkan sifat-sifat Allah. Jangan sekali-kali disamakan dengan sifat makhluk ataupun diingkari. Allahu a'lam bishawab. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un. Allah tidak ada satu pun semisal dengan Allah Subhanahu wa taala min khalqihi, daripada makhluk-makhluknya. Kumpulkan semua makhluk yang terindah ya, yang ada di seluruh dunia ini tidak bisa menandingi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling indah, yang paling sempurna, yang memiliki kesempurnaan yang kita anggap lebih sempurna daripada kita, gitu kan? Yang dia memiliki ya bentuk yang sempurna. Coba datangkan, tidak akan bisa ya ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Tidak akan pernah bisa ya menyamai ataupun menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai'un, kata Imam Ibnu Katsir. La wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu pun yang ada di alam semesta ini. Ya, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maha mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Coba sekarang kalau kita katakan Allah As-Sami', berarti Allah punya pendengaran apa enggak? Ya. Tapi kalau orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari, mereka katakan Allah As-Sami' tanpa pendengaran. Paham? Allah As-Sami' tanpa pendengaran, Allah Al-Basir tanpa penglihatan. Jadi ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena mereka katakan apa? Kalau kita bilang Allah punya mata, Allah bisa punya penglihatan, Allah punya pendengaran, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena sudah terbayangkan di dalam otak mereka bahwasanya Allah itu seperti makhluk. Padahal dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda katakan, kalau Allah katakan Allah punya tangan, khalas kita katakan seperti itu saja tanpa dibayangkan bahwasanya Allah itu seperti makhluk. Ya, makanya orang-orang yang mengingkari sifat Allah
yang mengingkari sifat Allah, sebenarnya mereka ini adalah musyabbihin, yaitu orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yaitu apa? Mereka sudah bayangkan dulu bahwasanya Allah itu seperti makhluk. Pada akhirnya pada akhirnya diikuti dengan apa? Pengingkaran terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekafiran. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Balil amru kama qala al-a'immah, kata Imam Ibnu Katsir. Akan tetapi dalam permasalahan ini sebagaimana yang dikatakan oleh para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semua para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu apa? Minhum Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, di antaranya Humaid Ibn Hamad al-Khuzai, syekhnya atau gurunya Imam Bukhari, ya kan? Sebagaimana kita sebutkan, ini murajaah bagian itu. Qala man syabbaha Allah bi khalqihi kufrun. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, kafir. Ini gurunya Imam Bukhari. Dan kita tahu bahwasanya Imam Bukhari orangnya sangat teliti, kan? Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Bukhari akidahnya Asy'ariyah, akidah ta'wil dan sebagainya, kelas. Imam Bukhari orang yang tidak sembarangan mengambil ilmu. Beliau sangat teliti, Imam Bukhari. Ya, beliau sangat teliti. Makanya di sini ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, tidak mungkin Imam Bukhari akan mengambil ilmu daripada orang yang akidahnya menyimpang. Dan lihat Imam Bukhari mengambil daripada ilmu dari siapa? Nu'aim bin Hamad al-Khuzai. Dan al-Imam Nu'aim Ibn Hamad al-Khuzai mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi kufrun. Siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Kata, lihat, antum lihat bahwasanya barang siapa yang mengingkari apa yang Allah telah mensifati dirinya dengannya, maka dia kafir. Allah sifati Allah beristiwa, seorang mengingkari, kafir. Allah mensifati Allah memiliki tangan, seorang mengingkarinya, kafir. Ya ikhwan, ini perkataan siapa? Nu'aim bin Hamad al-Khuzai. Lalu beliau mengatakan walaysa fi ma wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Bahwasanya dan tidak terdapat pada apa yang Allah telah mensifati dirinya dengannya ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam penyerupaan dengan makhluk atau semisal dengan makhluk. Jadi inilah aqidatus salaf, akidah para imam-imam a'immatul muslimin hadithan qadiman wa hadithan. Sampai hari ini aqidatus sahih, yaitu apa? Menetapkan sifat Allah sebagaimana apa yang Allah telah tetapkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu as-sarihatu wal akhbaru sahihatu ala wajhi alladhi yaliqu bi jalalillah, ya, wa nafa'anillahi ta'ala an-naqaisa faqad salaka sabilal huda. Kata Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, beliau mengatakan, maka barang siapa yang menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah datang dengannya ayat-ayat yang jelas. Jadi ayat-ayat berkaitan dengan sifat, ayatul sharihah, ayat yang jelas, bukan ayat mutasyabihat sebagaimana sangkaan ahli bid'ah dari kalangan orang-orang apa? Mufawwidhah. Mereka menganggap ayat-ayat berkaitan dengan apa? Atau muawwilah. Ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka katakan ini ayat mutasyabihat, maka harus ditakwil. Ini ungkapan yang salah, ini kesesatan yang nyata. Dan ini tidak pernah dinukilkan dari salaf. Paham ya? Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat muhkamat, jelas. Ayat yang muhkamat, jelas. Bukan ayat mutasyabihat. Bukan ayat apa? Mutasyabihat. Ya? Adapun orang-orang, ya, yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha min. Ya, maka orang-orang yang di dalam hati mereka apa? Terdapat kesesatan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ayat berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang jelas semua, ayat-ayat muhkamat. Maka tidak membutuhkan kepada apa? Ta'wil. Tidak membutuhkan kepada ta'wil. Allahu a'lam bissawab. Ya, seperti apa? Ya, yadullah fauqa
aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah jelas. Ini bukan tidak membutuhkan kepada ta'wil. Ya, tidak membutuhkan kepada ta'wil. Para salaf kita menetapkan apa adanya. Menetapkan apa adanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa yakum, kata al-Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, beliau mengatakan bahwasanya ya, maka ya, barang siapa yang menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ayat-ayat yang jelas ya dan kabar-kabar yang sahih ya datang dengannya, ya dia menetapkan sesuai dengan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan maha mulianya Allah. Sifat Allah maha mulia karena apa? Dia tersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ya merupakan sifat Allah, zat ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan mulia sebagaimana maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, wa nafa'anillahi an naqais, dan dia menafikan daripada Allah segala kekurangan. Artinya dia tetapkan sifat Allah dengan maha sempurnanya tanpa disamakan dengan makhluk. Faqad salaka sabilal huda, maka dia sudah menapaki jalan petunjuk, yaitu apa? Jalan para salafus salih. Wallahu alam bissawab. Waqad jaa itsbatu istiwa'illah ala arshihi fil Quran fi sab'ati mawadi'. Bahwasanya telah datang penetapan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu di dalam Al-Qur'an itu di 7 tempat. Di 7 tempat. Allah mengulang-ulanginya di 7 tempat. Allah berfirman, ya Ar-Rahman 'alal arsy, dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Kemudian Allah berfirman juga, tsummastawa 'alal arsy, yaitu dalam surat A'raf, kemudian dalam surat Yunus, dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Al-Furqan, dalam surat As-Sajdah, dalam surat Al-Hadid. 7 tempat dalam surat daripada surat-surat Al-Qur'an. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan bahwasanya wa makna istiwa 'inda salaf, dan makna istiwa menurut para salaf ya, yaitu apa? Irtafa'a wa 'ala, yaitu apa? Terangkat dan tinggi, ya. Wa ammal mutakallimun fayu'awwiluna al-istiwa bi makna istaula. Adapun orang-orang muawwilun ya, yang mentawil, maka mereka menafsirkan atau mentakwilkan apa? Istiwa dengan makna istaula, menguasai. Wa huwa batilun, kata beliau, dan ini adalah sebuah kebatilan dan kesesatan. Ini adalah apa? Kebatilan dan kesesatan. Ya. Qala Abul Hasan Al-Asy'ari, berkata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ibana. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau ini ya, beliau ini taubat daripada ya, apa namanya? Madhab Asy'ari. Dari apa? Madhab Asy'ari. Beliau bertobat. Beliau kembali kepada ya, apa? Aqidatus salaf, kembali kepada madhabus salaf. Ya, lalu beliau menulis sebuah buku namanya Kitab Al-Ibana, judulnya Al-Ibana, lanjutannya dan seterusnya. Bahwasanya apa? Kitab Al-Ibana ini beliau tulis. Ya. Beliau tulis. Tapi orang-orang apa namanya? Orang-orang yang yang fanatik buta dengan madhab Asy'ari, mereka katakan, atau Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, mereka katakan ini kitab yang dibuat-buat oleh Wahabi, katanya. Khalas. Tidak punya hujah lagi, katakan apa? Ini kitab dibuat-buat oleh Wahabi, katanya. Ya. Lalu dinisbatkan ke siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal ini memang kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari dahulu sampai hari ini diakui oleh para ulama bahwasanya ini adalah karya daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai buku putih, dan ya, beliau menarik segala bentuk ucapan-ucapan beliau yang terdahulu. Ya, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Ibana, wa qad qala qailuna minal mu'tazilah wal jahmiyati wal haruriyah
inna qaulallahi azza wa jalla ar-rahmanu 'alal arsy istawa annahu istawla wa malaka wa qahara wa anna Allah azza wa jalla fi kulli makan wa jahadu ay yakuna Allahu azza wa jalla 'ala arsyihi kama qala ahlul haqq. Bahwasanya apa? Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, telah berkata orang-orang dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan orang-orang Khawarij Haruriyah. Orang-orang Khawarij, inna qaulallahi azza wa jalla, sesungguhnya firman Allah azza wa jalla, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ar-rahman beristiwa di atas arsy, annahu istawla wa malaka wa qahara. Mereka memaknainya adalah menguasai. Mereka memaknainya apa? Menguasai. Wa anna Allah azza wa jalla fi kulli makan, dan Allah itu di segala tempat. Sebenarnya ucapan seperti itu sudah dibantah para ulama terdahulu, seperti Al-Imam siapa? Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan, fala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan. Tidak boleh disifati, tidak boleh ya mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu di segala tempat. Ini namanya akidatul apa? Akidatul apa? Hulul. Dan ini kekufuran. Ini kekufuran. Mengatakan Allah di mana-mana. Berarti kalau Allah di mana-mana, segala tempat. Iya kan? Hatta sampai di mana? Maha suci Allah daripada sampai kotoran. Berarti kan kalau Allah di segala tempat. Dan ini kesesatan kata para ulama dan kekafiran. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Nasr Al-Aqal. Bahwasanya ini adalah kekafiran. Aqidatul hulul ini kekafiran. Dan ini pintu awal menuju apa? Wahdatul wujud. Manunggalin qaulo apa? Qaulo Gusti. Yaitu apa? Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Dan ini kekafiran. Allahu a'lam bissawab. Mengikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Khawarij, mereka mengatakan bahwasanya maksud daripada istiwa itu bukanlah apa? Istiwa, bersemayam, bukan, tapi istaula, menguasai, ya. Wa anna Allah azza wa jalla fi kulli makan, dan Allah itu di segala tempat. Dan ini kesesatan. Wa jahadu ayyakuna Allahu azza wa jalla 'ala arsy, dan mereka mengingkari bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kama qala ahlul haq, sebagaimana yang dikatakan ahlul haq, yaitu ahlus sunnah, yaitu dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah berarti apa? Sahabat Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, ini bantahan daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan bahwasanya apa? Beliau melanjutkan perkataan daripada perkataan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wa dhahabu fil istiwa'i ilal qudrah, dan kemudian mereka ketika mereka mengingkari Allah istiwa di atas arsy, maka mereka kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa itu adalah kekuasaan. Walau kana hadza kama dzakaru kana la farqu bainal arsy ya wal ardi sabi'ah. Kalau seandainya ada orang kata Syekh ya, kata siapa? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, kalaulah ada orang mengatakan bahwasanya istiwa adalah istaula, menguasai, atau qudrah, berarti tidak ada perbedaan, kata beliau, ya, walau kana hadza kama dzakaru, kalau seandainya hal ini seperti apa yang mereka telah katakan, kana la farqa bainal arsy, maka tidak ada perbedaan antara arsy dan 7 lapis bumi. Beda apa? Kalau kita maknai istiwa, berarti kalau istiwa sebagai istaula, berarti tidak ada beda kan antara bumi dan langit kan? Tidak ada beda kan? Berarti ya, Allah juga kan, Allah menguasai juga. Allah menguasai bumi juga kan? Allah menguasai pohon juga enggak? Pohon juga enggak? Allah menguasai lautan apa enggak? Allah menguasai alam semesta ini semua apa enggak?
Boleh ndak seorang katakan, kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari, boleh ndak dikatakan Allah beristiwa di bumi? Tidak ada pernah dinukilkan daripada Asy'ariyah satu orang pun, Asy'ariyah terdahulu, yang mengatakan Allah beristiwa di atas bumi. Tidak ada. Ma'annahum, disertai dengan mereka mengatakan bahwasanya apa? Mereka mengatakan bahwasanya apa? Istiwa adalah istaula. Berarti kan ada beda kan? Karena bukankah Allah menguasai bumi juga? Bukankah Allah menguasai pohon juga? Bukankah Allah menguasai gunung? Bukankah Allah menguasai apa? Matahari? Bukankah Allah menguasai lautan? Kenapa mereka tidak berani mengatakan bahwasanya Allah beristiwa juga di bumi? Allah beristiwa di lautan, Allah beristiwa di pohon. Sampai kata beliau di sini, ya, begitu juga apa? Wal aghdhar, begitu juga, ya. Kenapa mereka tidak mengatakan Allah beristiwa di kotoran? Karena Allah Maha menguasai semua. Tidak ada satupun daripada alam semesta ini kecuali Allah menguasainya semua. Kenapa mereka tak berani mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di bumi, Allah beristiwa di kotoran? Maha suci Allah daripada ini. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kebingungan sendiri mereka. Kenapa? Karena tadi akal manusia itu terbatas. Sedangkan akidatus salaf ini, akidatus ahlus sunnah ini fitrah. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Nabi SAW bersabda apa? Kullu bani Adam yuladu alal fitrah. Tanya anak kecil, Allah di mana? Setiap bani Adam itu dilahirkan di atas fitrah. Sekarang doktor-doktor yang tidak tahu Allah di mana, tanya anak kecil. Iya. Anak kecil jawab gimana? Dia tidak belajar Al-Quran, dia tidak belajar hadis. Tanya kepada dia, Aina Allah? Allah di langit. Iya kan? Ini jadi dokter tapi bodoh. Lebih pandai anak kecil. Anak yang namanya agama, akidah ahlus sunnati wal jamaah itu akidah di atas fitrah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Makanya apa? Allah Nabi SAW bersabda apa? Kullu bani Adam yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi au yunassaranihi, ya, au yumajjisanihi. Maka dua orang tuanya lah yang membentuk dia, apakah jadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi dan sebagainya. Ya kan? Seperti ini, lingkungan dan sebagainya. Ikhwan rahimani Allah wa yakum, yang namanya dinul Islam ini, akidatul Islam ini, akidatul ahlus sunnah ini, akidah yang dibangun di atas fitrah. Coba bayangkan, ada orang yang mengingkari, Allah beristiwa di atas arsy. Allah itu tidak ada arah, ya kan? Tapi ketika buat malam munajat doa ke langit. Ke langit itu siapa gitu? Tanya mereka. Iya kan, yang di Monas itu kan. Khalas kan? Ada satu orang bicara, Allah tidak di, Allah bukan di langit, Allah di bumi. Tapi saya berserah diri pada Allah. Hah? Tangannya tunjuk ke mana nih? Nunjuk apa itu? Kenapa tidak tunjuk ke bawah? Kenapa tidak tunjuk ke saya berserah diri pada Allah? Hah? Fitrah ya ikhwan. Fitrah. Kita kembalikan bahwasanya dinul Islam, akidatul Islamiyah, akidatul ahlus sunnah, akidatul salaf, akidah fitrah. Itulah Islam. Ikhwan. Makanya tokoh-tokoh ahlul kalam yang bertobat daripada ilmu kalam, mereka mengatakan apa? Kami kembali kepada agamanya as-sabi, anak kecil. Agama as-sabi berarti apa? Agama fitrah kan? Seperti itulah. Kalau seandainya, kalau begitu, kalau dia katakan fitrah membuktikan bahwasanya Allah di atas, coba dia berdoa. Coba dia berdoa. Gini aja lah. Hah? Ini munajat kemana dia? Minta gini, ya Allah, matanya lihat ke atas. Kelas. Hah? Kenapa dia tidak putar-putar kepalanya gitu? Fitrah ya ikhwan. Ya? Ada orang katakan Allah bukan di atas, tapi dia berdoa, dia
Ya Allah. Ya ada fotonya yang tersebar itu kan. Dia gini dia. Kelas. Kenapa lihat ke atas? Tanya dia. Kenapa lihat ke atas? Kenapa lihat ke langit? Tanya dia. Fitrahnya tidak bisa membohongi. Jadi ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka apa? Mereka tidak berani mengatakan seperti itu apa? Karena fitrah. Karena fitrah. Wallahu a'lam bissawab. Dan ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, kalau seandainya kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidak boleh, lam yajuz inda ahadin minal muslimina ayyaqul, tidak boleh bagi seorang pun yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di segala tempat. Tidak boleh. Ya, maka beliau mengatakan ya kana qadiran ala bahwasanya apa? Mustawin 'alal hushushi wal akhliya, lam yajuz an yakuna al-istiwa 'alal arsh ya istilah. Maka ini juga memiliki sebuah konsekuensi bahwasanya tidak boleh memaknai istiwa sebagai istaula atau istilah, menguasai. Kalau kita tidak boleh, kalau mereka mengatakan oh jangan katakan Allah beristiwa di segala tempat. Iya kan? Mereka tidak berani mengatakan. Berarti memiliki konsekuensi juga apa? Tidak boleh memaknai istiwa sebagai apa? Istaula, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membantah mereka sendiri. Membantah mereka gitu kan? Nah, makanya apa? Mereka katakan oh itu buku buatan Wahabi yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka di sini begitu juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memiliki banyak sekali bantahan-bantahan ya. Syekh mengatakan kita lanjutkan ya. Kata wa wajaba ay yakuna ma'nahu istiwa yaqtassul 'arsy duna al-asya kulliha. Maka di sini kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, wajib ya memaknai istiwa itu kekhususannya adalah di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy berarti bersemayam di atas arsy. Duna syai'in ya, dunal asya kulliha, bukan kepada seluruhnya. Kalau memaknai istaula kan berarti harus katakan Allah bersemayam di segala tempat. Allah apa? Istaula atau istiwa di segala tempat kan? Seperti itu memiliki konsekuensi. Tapi karena mereka tidak berani mengatakan, berarti ini juga ya berarti memaknai istiwa sebagai istaula juga tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Karena apa tadi? Fitrah. Karena apa? Fitrah. Begitu juga wa qad bayyana Ibnul Qayyim ya butlana tafsiril istiwa'i bil istila'i min ithnaini wa arba'ina wajhan ya fi kitabih as-sawa'iqil mursalah kama fi mukhtasar li Muhammad ibn Musil. Kata beliau, waktunya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sesungguhnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah telah menjelaskan tentang batilnya penafsiran istiwa menjadi istilah atau menguasai dari 72 segi di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah ya, yang juga ada mukhtasarnya yang diringkas oleh Muhammad bin Musili, Muhammad ibni Musili ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya pembahasan perkataan daripada tafsir daripada syarah daripada alal arsy istawa wa alal mulki ihtawa, perkataan Abu Zaid Al-Qayrawan yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.